Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan wa farada 'alal mu'minina siyami Ramadan walladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para hujjat, para asatid, bil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Raya Nurul Huda beserta seluruh jajarannya. Tentunya kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau para pengurus masjid ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang, dan Allah luaskan rizkinya. Dan tentunya termasuk seluruh jamaahnya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hadir maupun yang sudah pulang. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Bersyukur kita kepadanya atas segala karunia-Nya, atas segala kucuran nikmat-nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur. Nikmat iman ini benar-benar harus kita syukuri dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena tidak semua manusia diberikan berupa nikmat iman tersebut. Oleh karena itu, pertahankan keimanan kita, pupuk terus keimanan kita, jaga terus keimanan kita, rawat terus keimanan kita, dan makin mantapkan keimanan kita. Pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda alam, junjungan alam, uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para bapak, para ibu jemaah rahimakumullah, rasa-rasanya belum lama kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun lalu. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Bahkan sudah memasuki hari yang ke-25 hari ini.
Kurang dari 5 hari lagi kita lebaran Bapak ya. Iya, Masya Allah, begitu cepat waktu berlalu. Detik demi detik berubah menjadi menit. Menit berlalu berubah menjadi jam. Jam pun berlalu berubah menjadi hari. Hari berlalu berubah menjadi pekan. Pekan pun berlalu berubah menjadi bulan. Bulan berlalu menjadi tahun. Tahun berlalu menjadi windu. Windu pun berlalu menjadi abad. Terus berputar. Begitu cepat waktu berlalu. Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Demikian kata Allah, aku ciptakan, aku putar hari-hari di antara manusia. Alhamdulillah kita ini sudah masuki hari yang ke-25 di dalam bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan setiap kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan ini merupakan bahwa kasih sayang Allah yang sangat luar biasa, bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu bertaubat kepadanya atas segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang bertabur pahala. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Masya Allah Bapak ya. Berbicara waktu yang begitu cepat berlalu, dalam Al-Quran disebutkan ada 4 waktu yang perlu kita ketahui sekaligus kita renungkan, yang dimana 4 waktu tersebut sekaligus merupakan bagian daripada jawaban setiap pertanyaan kita. Apa pertanyaan kita? Pertanyaannya tidak pernah terucap oleh lisan kita, akan tetapi pertanyaan ini ada. Apa itu pertanyaan kita? Yang pertama, min aina. Dari mana kita ini berasal? Kemudian fi aina. Di mana saat ini kita berada? Lalu ila aina, kemana kita akan dipulangkan? Kemana kita akan dikembalikan? Dan yang terakhir, kaifa aina, bagaimana nasib kita kelak setelah kita dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin jemaah rahimakumullah, lalu apa 4 waktu tadi yang merupakan jawaban bagi setiap pertanyaan kita tersebut? Yang pertama adalah ad-dahr. Apa itu ad-dahr? Ad-dahr adalah sebuah ruang waktu yang Allah ciptakan untuk kita manusia, tetapi dalam waktu itu kita belum disebut siapa-siapa. Kenapa? Karena memang kita belum ada. Itulah ad-dahr. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Insan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Kata Allah, demikian telah aku ciptakan sebuah ruang waktu kepada manusia, akan tetapi dikala itu
manusia, belum disebut siapa-siapa, karena memang kita belum ada. Jadi ternyata pertanyaan tadi apa Pak yang pertama? Min aina, dari mana kita berasal? Ternyata kita asalnya tidak ada Bapak. Iya. Dan di dalam ad-dahr tersebut, karena kita belum ada, maka kelak di hadapan Allah kita tidak akan dipintai pertanggungjawabannya, karena memang kita belum ada. Itulah ad-dahr. Maka pertanyaan tadi min aina, dari mana kita berasal, ternyata kita asalnya tidak ada. Lalu yang kedua, al-waktu. Apa itu al-waktu? Saat ini kita berada di dalam al-waktu. Allah ciptakan sebuah ruang waktu kepada kita. Allah berikan kesempatan di dalam waktu ini. Dan prosesnya di dalam al-waktu ini, dari semenjak kita lahir, beranjak menjadi anak-anak, kemudian meningkat menjadi remaja, bahkan sampai dewasa, dan kalau usianya panjang sampailah tua renta, yang sehingga yang dulu gagah, tampan, ujung-ujungnya keriput, meleot, peot, ompong, sama kayak ibu-ibu. Ibu-ibu tuh dulu wajahnya cantik, kata orang sekarang mah, anak sekarang mah glowing, wajahnya glowing. Tapi tua renta sekarang, sama peot, ompong. Itu proses perjalanan di dalam al-waktu. Dan semenjak kita akil balik, seluruh proses kehidupan kita direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkah laku kita, perbuatan kita, amal-amal kita direkam semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak di yaumil mahsyar nanti, seluruh amal-amal kita, hasil rekamannya akan ditunjukkan kepada kita masing-masing. Bahkan bukan hanya dipertunjukkan ke kita masing-masing, akan tetapi dipintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prosesnya dalam kehidupan al-waktu ini, yang sehingga sedikit pun amalan kita, baik yang berupa amal baik maupun amal buruk, tidak terlepas dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan, karena setiap perbuatan kita ada resiko. Bahwa sesungguhnya setiap perbuatan itu pasti ada resikonya. Setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Yang sehingga kalau kita banyak berbuat baik, Allah kelak balas dengan kebaikan. Dan ketika kita banyak berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah pun akan balas dengan keburukan, dengan kehinaan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan baik kita, meskipun hanya sebesar biji dzarrah, pasti Allah balas dengan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun perbuatan buruk kita, perbuatan jahat kita, perbuatan dosa kita, meskipun hanya sebesar biji dzarrah, Allah akan balas dengan keburukan. Tuh,
proses dalam kehidupan al-waktu. Masya Allah. Ya, ngeri ini Bapak. Dari kecil terus beranjak remaja, dewasa, sampai pada tua. Itu proses al-waktu. Yang ketiga, para bapak hadirin jemaah rahimakumullah, al-ajal. Apa al-ajal? Al-ajal adalah sebuah waktu yang merupakan batas daripada yang awalnya kita tidak ada, kemudian Allah adakan dan kembali tiada. Itulah al-ajal. Tadi dalam al-waktu pertanyaannya apa? Fi aina, di mana saat ini kita berada. Tadi di dalam al-waktu. Lalu pertanyaan berikutnya, ila aina, kemana kita akan dikembalikan? Ketemu al-ajal, ternyata kita bakal kembali kepada Allah, kita bakal kembali tiada. Itulah al-ajal, merupakan batas waktu dari tidak ada, kemudian ada, lalu kembali tiada. Dan al-ajal ini, siapapun kita, apapun profesi kita, tak akan mampu untuk menghindari yang namanya al-ajal. Siapapun kita pasti akan bertemu dengan yang namanya al-ajal. Maka lagi-lagi di hadis yang tadi awalnya, isma syi'ta fa innaka mayyitun, itu yang pesan Jibril tadi. Silahkan hidup sesukamu, namun ingat bahwa satu saat kau pasti akan mati. Dan mati adalah sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun kita, mudakah kita, tuakah kita, semua bakal mati. Tidak bisa menghindar. Itu al-ajal tadi. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat memiliki batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila batas waktunya sudah tiba, maka tak seorang pun mampu untuk mensegerakan maupun mengundurkan walaupun hanya sesaat. Artinya apa? Semua kita bakal mati kalau sudah waktunya. Ketua DKM bakal mati, sekretarisnya bakal mati. Bukan nyumpain ini, bukan. Kenyataan semua bakal mati. Jemaahnya bakal mati. Yang lagi ceramah, entar dulu. Al-ajal Bapak, al-ajal. Ya. Manusia mati. Jin, iblis, setan dan sejenisnya bakal mati. Para malaikat semua bakal mati, termasuk malaikat Ijrail alaihi salam yang Allah beri tugas untuk nyabutin nyawa-nyawa kita manusia, bakal mati. Ijrail tugasnya nyabutin nyawa kita, bakal mati. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut tadi, setiap yang berjiwa pasti bakal mati. Lalu siapa yang tidak mati? Hanya Allah yang maha kekal. Kapan Ijrail mati? Nanti kalau yang bernyawa semuanya udah habis, baru dirinya mati. Tuh. Maka al-ajal, pertanyaannya tadi,
Kemana kita akan dipulangkan? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah, yang terakhir, nggak usah banyak-banyak ya, serah udah minum dulu, ntar nunggu jam 6 maghrib. Yang terakhir adalah Al-Asr. Dalam Al-Asr ini Allah sendiri bersumpah terhadap waktu ini. Wal asr, kata Allah, demi masa, demi waktu, Allah bersumpah. Dan Allah banyak sumpahnya di dalam Quran itu. Ada wal laili, demi waktu malam. Ada wan nahari, demi waktu siang. Ada wad duha, demi waktu duha. Ada wal fajri, demi waktu fajar. Di dalam Al-Asr Allah bersumpah terhadap waktu ini. Wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian semuanya. Kenapa? Allah telah memberikan ruang waktu yang begitu banyak, tapi yang diberi waktunya kita ini kebanyakan melalaikan terhadap waktu yang Allah berikan. Pantas kita akan merugi. Pertanyaannya tadi apa yang terakhir? Kaifa aina? Bagaimana nasib kita setelah dipulangkan? Merugikah kita atau beruntungkah kita? Sementara Allah berfirman, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu bakal rugi apabila kita tidak mau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah berikan waktu, kita lalaikan. Padahal Allah perintahkan untuk sholat, satu kali waktu sholat itu cuma 5 menit, enggak lama. 5 waktu dalam sehari semalam, tapi masih banyak yang lalai. Sebelum Ramadan saja kita banyak yang berdoa. Apa doanya katanya? Allahumma barik lana fi Rajab. Betul. Wa sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Minta apa tuh? Ya Allah, berkahi kami di dalam ini bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna fi Ramadan, dan sampaikan umur kami untuk bertemu dengan Ramadan. Allah ijabah ternyata doa-doa kita. Ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Tapi ketika ketemu dengan Ramadan bukan dimanfaatkan tapi disia-siakan. Betul Pak? Betul. Masih banyak yang menyamaratakan mana bulan yang bulan Ramadan, mana yang bulan bukan Ramadan. Mintanya pengen ketemu dengan Ramadan, ketemu Ramadan dibawa terawih lama dikit aja udah gedek sama imam, bener nggak Pak? Setiap Ramadan kita dipertontonkan dengan apa tuh namanya, video yang viral setiap Ramadan. Terawih 23 rakaat dengan witir ditempuh dalam waktu kurang dari 10 menit, betul? Ada kan, rame kan itu videonya, hampir setiap Ramadan tuh. Tuh ada yang bertanya, gimana itu Ustaz? Sah tidak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau kita merujuk kepada kitab Syafinatun Najah yang afiliasinya kepada madhab Imam Syafi'i, rukun sholat ada 17. Dari 17 rukun sholat itu diantaranya tumak nina. Apa tumak nina? Rukuknya tumak nina, iktidalnya tumak nina, sujudnya tumak nina, duduk antara dua sujudnya tumak nina. Tapi kalau kita lihat terawih yang ngebut kayak Argo Bromo itu kayaknya nggak ada tumak ninahnya tuh. Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngeri tuh, iya. Nah kita ini tipenya tipe begitu tuh, demen tuh sholatnya ngebut. Masya Allah. Ya,
Pak, perlu diketahui, sholat itu mau dia hukumnya wajib maupun hukumnya sunnah, hakikatnya sama menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya kita menyembah Allah, hakikatnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah, hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah. Maka kalau sudah berdialog dengan Allah, apa yang harus kita kedepankan? Pertama, akhlak. Artinya kita ngomongnya jangan cepet-cepet, jangan gerocok. Kan komunikasi itu sedang berbicara, sedang berdialog. Bapak ibu kalau ngomong sama Pak RT, kalau ngomong yang nyerocos, ngebut, kira-kira ditanggapi nggak? Bang, ya. Artinya kalau kita komunikasi dengan Allah, sedang berbicara dengan Allah, maka yang santun sesuai dengan sejarahnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan dari langit pertama, menembus ke langit kedua, tembus ke langit ketiga, tembus ke langit keempat, tembus lagi ke langit kelima, tembus ke langit yang enam, sampai tembus ke langit yang ketujuh, bahkan sampai tembus ke Sidratul Muntaha dan Mustawa. Di sana Allah berhadapan langsung, Nabi Muhammad berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika baginda Nabi berhadapan langsung, menghadap langsung kepada Allah, apa yang diucapkan? Salamkah? Bahasa yang santun, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tuh yang diucapkan Nabi. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala kemuliaan, segala kebaikan hanya milik Engkau ya Allah. Maka dijawab langsung oleh Allah dengan bahasa yang santun pula. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi enggak egois, enggak hanya untuk dirinya, maka minta lagi sama Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, untuk umat-umatnya yang soleh. Bahasanya santun. Lah hendaknya sekarang ketika kita sholat pun sampaikan bahasa itu yang santun. Paling tidak, karena yang dibaca itu juga ayat Quran, betul? Ayat Quran adalah kalam Allah. Ketika kita ucapkan berarti sama, kita juga sedang berdialog dengan Allah. Maka pakailah bahasa yang santun, di mana Al-Quran juga bukan asal baca. Satu, makhrajnya kudu baik, yang kedua tajwidnya kudu kena. Tuh kayak tadi tuh imam tuh enak banget tuh. Iya, ada aturan-aturan tertentu, ada makhraj, ada tajwid, ada tajwidnya nih, ada idgham, ada idhar, ada ikhfa, ada apa lagi? Idgham mutamatsilan, iqlab, ikhfa syafawi, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan mad, panjangnya bukan hanya 2 harokat seperti mad tabi'i, ada mad jaiz munfasil, ada mad wajib muttasil, ada mad silah tawilah, ada mad lazim mutsaqal qilbi, dan mad-mad yang lainnya. Tentunya diterapkan itu semua, baru disebut tartil. Paling tidak tadwir, agak ngebut tapi tajwidnya kena. Tapi kalau kita lihat yang di video itu, perhatikan baca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Balin men kata makmumnya.
Masya Allah. Ya kan kayak tadi itu kan enak. Yang imam barusan ini sholat subuh kan enak tuh. Tartil, makhrajnya, tajwidnya sampai ke hukum-hukum gunahnya dapat. Tuh persoalannya. Jadi akhlak, sekali lagi akhlak ketika kita menghadap Allah, ketika kita berdialog dengan Allah. Hadirin jemaah rahimakumullah, 54 ya sekarang suruk ya. Ya, baik. Kita kembali ke yang tadi al-asr ya. Jadi beruntungkah kita setelah kita dipulangkan? Kita akan rugi bila kita tidak mampu memanfaatkan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Dan kita akan beruntung siapa? Kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus orang-orang yang senantiasa beramal soleh, saling ingat mengingatkan dalam hal kebenaran dan saling ingat mengingatkan dalam hal kesabaran. Itulah yang akan beruntung ketika kita dikembalikan kepada Allah. 2 poin, apa? Iman dan amal soleh. Maka pertahankan keimanan kita, dipupuk, dirawat. Bagaimana caranya memupuk iman? Nih, seperti kita kumpul begini di dalam majelis, mendengarkan uraian-uraian tentang agama, tentang hukum-hukum Allah, tentang hukum-hukum Rasulullah. Insya Allah dengan demikian keimanan kita akan mampu dipertahankan. Dan terakhir para bapak, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, memohon doa kepada Allah agar senantiasa kita diberikan kemampuan untuk senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah makin perkuat keimanan kita ini, sehingga kelak ketika kita dipulangkan kepada Allah, kita pulang dalam keadaan membawa iman dan amal soleh. Dan bahkan ketika kita diwafatkan, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian para bapak yang dapat saya sampaikan, kiranya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.